Jinlah obat ini. Akan kubesukkan. Siapa perempuan ini? Kenapa kau belum pergi? King Mei. Oh, cukup cantik. Aku King Mei. Laki-laki apa? Ngapain di sini? Marga Xiao. Tak lihat aku sedang apa? Jadi, tukang bersih-bersih. Kudek A, seorang VIP akan pindah. Harus dibersihkan betul-betul. Xiao Chen, kau ngapain di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Lagi pula, bukankah kalian yang memaksa ingin bertemu denganku? Ya, ini aku. Apa? Mungkinkah kau Raja Dewa? Raja Dewa? Raja Dewa apa? Bukankah dia kesini untuk bersih-bersih? Bersih-bersih? Ya, Kudek A, baru-baru ini, seorang VIP akan pindah ke Villa 1. Tuan ini ada di sini untuk layanan kebersihan. Begitu. Xiao Chen, kemampuan menipumu sungguh meningkat. Oh, Tuan Xiao Chen, kau masuk penjara, dan sekarang tak disangka kau giat membantu orang lain membersihkan toilet. Sungguh menyedihkan. Bagaimana denganku? Tidak ada hubungannya dengan kalian yang suka menghakimi. Tidak sama sekali. Anak buangan keluarga Xiao. Berasal dari keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran? Tapi King Mei, pria ini licik dan banyak akal. Jangan tertipu olehnya. Dia lumayan tampan. Dan dia tidak memanfaatkan aku tadi. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi Xiao Chen, kusarankan kau menahan diri di masa depan. Menyamar sebagai Raja Dewa. Aku bisa memaafkanmu. Tapi orang lain mungkin tidak. Untuk apa aku menyamar jadi orang lain? Kau sungguh sombong. Berlagak. Hei, Xiao Chen, segera kembali ke keluargaan. Baik, aku akan kembali besok. Kang Longhu, Presiden Kamar Dagang Bihu. Siapa yang berani menerobos masuk ke kamar dagang Longhuku? Seseorang yang tak mampu kau sakiti. Kau. Saat berjalan di dunia persilatan, harmoni membawa kekayaan. Seorang pengunjung adalah tamu. Mengenai apakah mereka tak diundang, itu masih harus dilihat. Bagaimana menurutmu, anak muda? Tidak sama sekali, Bos Hang. Aku kesini untuk urusan bisnis. Bisnis? Ceritakan padaku. Aku kesini untuk menagih utang. Menagih utang? Bocah? Apa kau bosan hidup? Di kota awan, kamilah yang menagih sewa. Mengerti? Tak ada yang berani menuntut apapun dari kamar dagang Danau Naga. Baiklah, biar ku bilang sesuatu. Di sini dan saat ini juga. Waktunya telah tiba. Utang keluargaan harus dibayar lunas. Tak kurang sepeser pun. Anak muda, kepala panas akan membuatmu kesulitan. Kau tahu, bahkan bisa membuatmu terbunuh dengan sikapmu itu. Utang keluargaan takkan mudah diurus. Omong kosong. Sulit atau tidak, kau harus mengurusnya untukku. Ini benar-benar kacau. Habisi dia. Alam Grandmaster? Bocah, kuakui aku meremehkanmu. Tapi hari ini, akan kutunjukkan padamu apa arti sebenarnya kekuatan Grandmaster. Mustahil menerima tinju auman harimau nagaku tanpa luka. Kau setidaknya harus seorang super Grandmaster. Grandmaster? Kau buta.
Hancurkan untukku. Bohong. Sudahkah kau memutuskan? Bayar atau bayar dengan nyawamu? Jangan sombong, bocah. Bosku adalah Master ke-8, Raja Bawah Tanah Kota Yun. Kau pikir kau hebat? Berapa banyak yang bisa kau hadapi? Kau tamat, bocah. Bos, cepatlah. Seseorang mengobrak-abrik tempat ini, bos. Bos, seseorang mengacau. Cepat kemari. Jin Laoba. Karena kau tak terima, akan kuberikan kau kesempatan. Mari kita lihat. Siapa dari jalanan yang berani melawan Master ke-8? Aku ingin lihat. Jika ini Jin Laoba berani menggigit tangan yang memberinya makan, kau tunggu saja sampai bosku datang. Kau tamat. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa? Siapa yang berani melawan Master ke-8? Aku. Raja Dewa. Bos, kenapa kau berlutut padanya? Dia berandal yang menghinamu tadi. Bodoh. Bos. Kau berani menantang Raja Dewa? Tidak, tidak. Dia hanya pecundang lembek dan bergantung pada wanita dari keluargaan itu. Tutup mulutmu. Hihihi, bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Berlututlah, bos. Berlutut. Aduh, bos. Salahku karena gagal mendisiplinkan anak buahku. Tolong, Raja Dewa, hukum aku. Bohong. Bukankah kau bilang kau akan memotong lidahku dan satu tanganku? Tidak, tidak, aku tak berani. Aku tak berani. Jin Laoba, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Yang mulia, aku akan memiliki Sang Longhu menjadi berkeping-keping, dan tubuhnya akan kutenggelamkan di sungai Wujiang. Dan juga, kamar dagang Longhu akan membayar semua hutang kepada keluargaan lunas, ditambah 10 juta tunai. Sebagai kompensasi kepada keluargaan, tak perlu. Mereka akan membayar apa yang menjadi hutang mereka jika kamar dagang Longhu milikmu terlibat dalam aktivitas ilegal lagi. Kau mengerti? Aku akan kembali. Aku akan mengekang anak buahku. Tuan ke-8, Kudeng A. Persekutuan Dagang Danau Naga milikmu mempersulit keluargaan. Beri aku muka dan biarkan masalah ini selesai. Bagaimana? Tidak untuk menyembunyikan apapun dari Jenderal Yu. Persekutuan Dagang Danau Naga kami telah melunasi hutang keluargaan sepenuhnya. Dan aku telah menghukum berat bawahan-bawahanku. Sebuah masyarakat yang harmonis harus mematuhi hukum, kan? Baguslah. Xiao, wanitamu masih di bawah sana. Kami membantumu, dan kau bahkan tak mengucapkan terima kasih. Membantu? Kau bercanda, kan? Sungguh tak sopan. Istriku, suamimu ini hebat, kan? Masalah ini selesai. Apa yang kau katakan? Kita belum menikah, sebentar lagi, kan? Kau yang bilang, aku menyelesaikan masalah sebesar ini untukmu. Bukankah kau harus menghadiahiku? Selamat Tuan Muda Zhao setuju. Aku bersedia melakukan apapun. Bersedia melakukan apapun? Bagus, bagus, bagus. Xiao Chen, sekarang semuanya sudah selesai. Mari kita hidup bahagia bersama. Hidup bahagia? Miaoi, aku menjanjikanmu kehidupan yang sejahtera. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Xiao Chen, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Miaoi. Xiao Chen, kau ingin dengan pongah mengklaim bahwa kau yang menyelesaikan masalah ini. Aku tidak menyelesaikannya. Lalu siapa akan kukatakan padamu masalah ini? Aku pergi meminta Tuan Muda Zhao untuk membantu kita menyelesaikannya. Zhao Fei yang itu penuh omong kosong. Miaoi,
Orang ini tidak bisa dipercaya. Xiao Chen, kau sedang membicarakan dirimu sendiri, kan? Miao Yi, si payah Xiao Fei yang itu, tak akan berani bersuara di depan Raja Naga Emas, dan tentu saja tidak di depan Sang Longhu. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikannya? Menggelikan. Xiao Chen, Tuan Muda Zhao mengambil risiko besar untuk membantu kita, dan kau memfitnahnya seperti ini? Xiao Chen, aku berjanji padanya bahwa selama dia bersedia menyelamatkanmu, aku akan melakukan apapun. Aku akan menepati janjiku sekarang. Jika kau tak keberatan, mari kita hidup bahagia bersama mulai sekarang. Jika kau keberatan, pergilah. Aku tak akan menyalahkanmu. Hao Feiyang berani mengingini wanitaku? Dia mati. Xiao Chen, apa yang akan kau lakukan? Dia penyelamatmu. Kau akan melakukan ini padanya sekarang? Penyelamat? Dia pantas mendapatkan gelar itu? Biar kukatakan dengan jelas, aku yang mengurus masalah ini. Kau tidak percaya padaku, kan? Aku akan menelepon Raja Naga Emas sekarang juga. Suruh dia datang ke sini. Jin Laoba, bawa pantatmu ke sini sekarang juga. Xiao Chen, kau sedang pamer di depanku. Apa kau mencoba melindungi harga dirimu yang menyedihkan? Miao Yi, bahkan kau tidak percaya padaku? Percaya padamu? Apa yang harus dipercaya? Berdasarkan bualanmu? Berdasarkan kau yang memerintah kaisar bawah tanah? Satu panggilan dan dia langsung datang? Bahkan jika itu hanya akting, tidak bisakah kau setidaknya berpura-pura bertanya dengan baik? Aku tak punya urusan denganmu. Brilian, sungguh brilian. Benar-benar brilian, harus kukatakan. Xiao Chen, kau pengecut tak bertulang. Yu Jiaolong, apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku adalah seorang pria yang bahkan tak bisa melindungi wanitanya sendiri adalah seorang pengecut sejati. Kusarankan kau, jangan memancingku sekarang. Xiao Chen, kata-kata Longlong mungkin kasar, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria harus berdiri tegak. Tapi kau hanya omong kosong, dan ketika masalah muncul, kau biarkan wanitamu mengorbankan dirinya sendiri. Apa kau seorang pria? Sudah kubilang. Li Longwang, akulah yang memanggilnya untuk menyelesaikan ini. Orang ini benar-benar keras kepala. Dia mungkin akan dikremasi hanya dengan mulutnya yang masih utuh. Wanitamu sendiri akan tidur dengan orang lain, dan kau masih saja mengoceh? Dasar pecundang. Xiao Chen masih saja menyombongkan diri. Apa kau pikir kau pantas mendapatkannya? Dia akan dipermalukan oleh Xiao Feiyang untukmu, dan kau hanya menonton? Longlong benar. Kau memang pengecut. Jika bukan karena Longlong mengasihanimu, kau dan wanitamu entah akan dipermalukan seperti apa. King Mei bicara dengan sampah tak berguna yang bahkan tak bisa melindungi wanitanya sendiri. Hanya buang-buang waktu. Ayo pergi. Ayo pergi. Niat membunuh yang begitu kuat. Dibucin. Yu Jiaolong, Jenderal Perang Bintang 5 Negeri Xia, memohon audiensi dengan Raja Dewa. Kenapa dia lagi? Longlong, Raja Dewa ini kurang sopan santunnya. Mengapa dia mengabaikan kita? King Mei, kau tak pantas bicara begitu. Raja Dewa telah memberikan sumbangsih yang tak tertandingi bagi negeri ini. Wajar saja dia bersikap angkuh. Aku selalu mengagumi Raja Dewa. Aku takkan menyerah. Ini adalah sumsum giok berusia 1000 tahun. Sebuah tanda mata kecil dari Yu Jiaolong dipersembahkan untuk Raja Dewa. Ayo pergi. Hei, Longlong, apa kau tak merasa sosok dari belakang ini agak mirip Xiao Chen? Gadis kecil, kau bisa mengenali seseorang dari punggungnya, apalagi Xiao Chen? Dia kan cuma orang tak berguna. Sama sekali tak mirip Raja Dewa. Aku cuma merasa dia sedikit mirip. Nah, jangan-jangan kau sedang dimabuk asmara? Tunanganmu kan Xiao Yi. Jangan sebut dia. Ayo kita pergi. Aduh, aduh, aduh.
Ayah, ayah, ayah. Aduh, 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 aduh. Sakit sekali ini. Ayah, ayah harus balas dendam untukku. Xiao Chen telah melumpuhkan anakku. Xiao Chen, kau akan membayar semua ini. Semua ini gara-gara bajingan kecil itu. Tanganku hampir putus karenanya. Ayah, tolong aku. Bunuh dia. Nak, tenang saja. Ayah pasti akan membalaskan dendamu. Bukankah dia anak buangan keluarga Xiao? Aku akan pergi ke keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran di dunia ini. Banyak orang yang bisa menghadapinya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Aduh, sakit. Bunuh dia. Salam, Tuan Muda Yi. Siapa ini? Xiao Yi. Saya Zhao Tianhai dari keluarga Zhao, keluarga nomor 1 di Kota Awan. Keluarga Zhao Kota Awan? Kau ini siapa? Udi kampung? Xiao Chen, si anak buangan keluarga Xiao itu, sekarang sedang mengamuk di Kota Awan. Anda harus melakukan sesuatu padanya. Xiao Chen? Sampah itu, aku sudah lama tak peduli padanya. Keluarga Zhao Kota Awan? Udik macam apa itu? YR, Raja Dewa Agung kini telah tiba di Kota Awan. Xiao Tianlong. Atas titah Kaisar Naga, perjamuan Raja Dewa akan segera dimulai. Kau harus mendapatkan dukungan Raja Dewa untuk keluarga Xiao kita. Aku takkan mengecewakanmu, ayah. Dengan kekuatan keluarga Xiao kita di negeri Xia, dan dengan Raja Dewa sebagai pemimpin, bahkan Kaisar akan takut pada keluarga Xiao kita. Maka, keluarga Xiao kita akan menjadi keluarga nomor 1 di negeri Xia. Hahaha. YR, kapan kau berencana pergi ke Kota Awan? Ayah, aku akan berangkat siang ini. Bagus. Raja Dewa, menarik. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu. Tuan Muda Yi, ada apa? Kontak kami di Kota Awan telah menemukan beberapa petunjuk tentang nonakmu. Petunjuk apa? Begini. Katakan. Aku tak berani mengatakannya. Cepat katakan. Jika kau tak bicara, akan kulumpuhkan kau. Apa? Kau Xiao Chen. Kau King Mei. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke Kota Awan sekarang juga. Baiklah, penundaan bisa menyebabkan komplikasi. Halo, Tuan Muda Yi. Siapa ini? Saya Zhao Tianhai dari keluarga Zhao, keluarga terkemuka di Kota Awan. Zhao Tianhai dari keluarga Zhao. Begini, keluarga Zhao dari Kota Awan. Kau pikir kau siapa? Udi kampung. Xiao, anak buangan keluarga Xiao itu, Xiao Chen, sedang merajalela di Kota Awan. Kau harus melakukan sesuatu padanya, Xiao Chen. Si tidak berguna itu tak pantas ku perhatikan. Keluarga Zhao dari Kota Awan, ya? Kau orang udik dari mana? Xiao Chen, kau berani main mata dengan wanitaku? Kalau begitu, aku akan suruh seseorang mengurus wanitamu. Aku akan menyuruh seseorang menjaganya. Halo, Miao Yi? Kau telah menarik perhatian Raja Dewa. Setelah ini, keluargaan kita akan makmur. Nenek, bagaimana mungkin? Jangan harap kau akan diperhatikan oleh Raja Dewa. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kenapa tidak mungkin? Nenek, aku bahkan belum pernah bertemu Raja Dewa. Bagaimana mungkin aku bisa menarik perhatiannya? Lagi pula, ku dengar Raja Dewa sudah menetapkan hatinya pada seseorang. Miao Miao benar. Hal semacam ini, diam. Aku tidak peduli. Aku harus mencoba di pesta Raja Dewa. Mencoba apa? Keluargaan hampir hancur. Apa? Nenek. Keluargaan baru saja mengalami pukulan tiba-tiba. Awalnya, para pemasok yang setuju untuk bekerja sama dengan kita, semuanya telah mengakhiri kontrak mereka. Keluargaan kita dalam bahaya besar. Siapa yang melakukan ini? Ciu. Semua petunjuk mengarah ke keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran, Xiao Chen. Sampah itu lagi-lagi yang bertanggung jawab atas ini. Nenek, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Di saat seperti ini, kau masih membelanya? Jika bukan karena kau menyelamatkan si tidak berguna itu, keluargaan kita tidak akan memiliki begitu banyak masalah. Ini salahku.
Aku akan menebusnya. Bagaimana kau akan menebusnya? Keluarga An sekarang ditinggalkan oleh semua orang. Ini semua karena sampah itu. Menyinggung keluarga Shao. Dan ditekan oleh keluarga Xiao. Ini mendorong keluarga An kita menuju kematian. Oh, ada apa? Bukankah keluarga An dulu cukup sombong? Kenapa sekarang kau bangkrut? Tuan Muda Shao, Tuan Muda Shao, silakan duduk. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Kalian bicara saja. Aku akan ambilkan teh untukmu. Tuan Muda Shao. Semua pemasok sekarang ditekan oleh keluarga Xiao untuk tidak bekerja sama dengan keluarga An kita. Keluargamu Shao. Tapi dia orang penting di kota awan. Yeha. Bisakah kau membantu kami menyelesaikannya? Kau menginginkan ini dari kami? Bagaimana dengan barang dan pesanan keluarga Zhao? Benar. Kau ingin aku menjebakmu? Bukannya tidak mungkin. Asal dia minum denganku. Jika minuman mengalir deras dan kita bersenang-senang, mungkin aku bahkan akan membantumu. Minum denganmu? Ada apa? Kau tidak mau? Oh, ya, aku mau. Kenapa aku tidak mau? Apa salahnya minum? Aku tidak minum. Kalau kau tidak tahu cara minum, belajarlah. Asal kau minum beberapa gelas dengan Tuan Muda Zhao. Penyelesaian kita akan dihidupkan kembali. Di mana kau bisa menemukan kesepakatan sebaik ini? Di mana lagi kau bisa menemukan kesepakatan seperti itu? Nenek, bahkan kau ingin mendorongku ke dalam api? Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau bilang Tuan Muda Zhao adalah lubang api? Hei, tidak apa-apa. Yi berprasangka buruk terhadapku. Kita bisa mengubahnya nanti, kan? Kita bisa perbaiki itu, kan? Tidakkah kau akan berterima kasih pada Tuan Muda Zhao atas kemurahan hatinya? Nenek, aku cuma nggak minum. Lagi pula, Hao Fei yang baru saja dibalas dendam oleh keluarga Xiao. Dia pasti dendam pada Xiao Chen. Bahkan jika aku minum alkohol ini, dia takkan membantu kita. Apa yang kau tahu? Tuan Muda Xiao, tolong jangan pedulikan cucuku. Dia hanya keras kepala. Dia begitu keras kepala. Tidak apa-apa. Yi. Jangan berpikir seperti itu tentangku. Yi, aku janji. Selama kau mau minum, aku jamin kau aman. Baiklah. The film was translated and narrated Ayo. by M Media. Hei. Untukmu. 先干为敬啊！ Yi, kau masih begitu menentangku. Hahaha. Yi, kenapa kau tidak minum? Apa kau mau minum denganku secara bersilang cangkir? Lebih baik kau jaga mulutmu. Hei. Bersih? Aku cuma nggak tahu. Apakah mulut adik kecil Yi bersih atau tidak? Akan kuperiksa untukmu. Kemarilah. Kau tidak menghargainya, kan? An Miaoi. Apa kau ingin menyelamatkan keluargaan? Atau kau ingin keluargaan bangkrut? Raja Dewa, aku baru saja menerima kabar bahwa Zhao Fei yang memaksa Nona An untuk minum dengannya. Apa? Siapkan mobil dalam 5 menit. Aku harus segera menemui Miaoi. An Miaoi. Minuman keras ini. Entah kau minum hari ini atau keluargaan bangkrut. Jangan ragu-ragu. Apa yang kau pura-purakan? Ayo, minum.
Aku akan minum. Minum. Hei, jangan berhenti. Ayo, ayo, terus minum, terus minum. Hei, tidak dihitung kecuali kau menghabiskannya. Minum, benar. Habiskan semuanya. Minum semuanya. Hei, oh, baiklah, baiklah. Satu lagi. Minum. Ayo, satu lagi. Oh, hahaha. Tuan Muda Xiao, kau sudah minum banyak sekali. Hal yang kau janjikan kepada kami tentang keluargaan, bukankah seharusnya sudah selesai sekarang? Hah? Hal apa? Ada apa, Yi? Kau berjanji padaku. Oh, maksudmu soal keluargaan. Persetan dengan keluargaan. Biar kukatakan padamu. Kali ini, Tuan Muda Yi sendiri yang memanggilku secara pribadi untuk mengganggumu. Kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Si brengsek itu merusak pesta pertunanganku. Merusaknya. Aku pergi ke sana sendiri untuk melamar. Dan sampah itu hampir melumpuhkan tanganku. Jalang. Kau benar-benar berpikir kau begitu berharga? Aku akan memilikimu di sini. Sekarang juga. Tolong. And Tolong. narrated by M Media. Haha. Oh, lawan sesukamu. Berteriaklah sekeras-kerasnya. Tidak ada yang peduli. Ayo, ayo. Lepaskan aku. Tolong. Zhao Feiyang, kau cari mati. Xiao Chen, selamatkan aku. HMPH selamatkanmu. An Miaoi, biar kukatakan padamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bahkan sampah seperti ini takkan bertahan lama. Masih bisa berlagak saat ajal menjemput. Xiao Chen, kau pikir kau sehebat apa? Hari ini, sundal ini akan kurasakan di depanmu. Lihat saja seberapa hebat dirimu, seseorang. Xiao Chen, lari. Jangan khawatirkan aku. Tidak mungkin. Jangan mendekat. Mendekat sedikit lagi dan kubunuh dia. Berani kau menyentuhku? Ayahku takkan mengampunimu. Usaha terakhir. Miaoi, kau baik-baik saja, kakak Xiao Chen. Kakak Xiao Chen, aku mual. Miaoi, bagaimana bisa kau seceroboh ini?
Miaoi, kakak Xiao Chenmu cukup hebat, ya? Lumayan. Maafkan aku, kakak Xiao Chen. Aku terlalu... Tidak apa-apa. Kakak Xiao Chen, ayo pulang. His. Darah sisa tertinggi diaktifkan. Tahanlah. Iya. Ini tidak sakit, tahan saja. Kakak Xiao Chen, ada apa? Bukan apa-apa. Aku masih ada urusan. Kau duluan saja. Aura kematian yang begitu kuat. Hei, dasar manusia rendahan busuk. Ini bukan tempat untukmu. Pergi dari sini. Sekarang, suruh keluarga MU keluar untuk bicara. Bocah ingusan. Beraninya kau bertingkah begitu sombong. Kau cari mati. Kau tahu ini di mana? Kediaman MU. Kau mati. Siapa yang berani bertindak lancang di kediaman MU-ku? Dasar manusia rendahan busuk. Sebutkan namamu. Berani membuat masalah di kediaman MU-ku. Aku akan mencincangmu dan memberi makanmu ke anjing. Kau tak pantas tahu namaku. Aku di sini untuk bertemu Tuan Besar MU. Omong besar sekali. Kakekku sakit. Jika kau teman kakekku, maka tolong kembali lagi di lain hari. Kembali lagi di lain hari, aku khawatir orang tua itu takkan hidup melewati besok. Beraninya kau mengutuk kematian orang tua itu. Seseorang. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Apa yang kau lakukan, King Mei? Aku akan memberi si cerewet ini pelajaran. Apa kau punya masalah dengan itu? Tunjukkan rasa hormat. Tuan ini adalah seseorang yang aku undang untuk mengobati kakekku, Xiao Chen. Oh, buangan keluarga Xiao itu untuk mengobati kakek? Dia seorang bocah ingusan. Tahu pengobatan? Xiao Chen sangat terampil. Bahkan jika dia begitu, kau dan bajingan kecil Xiao Yi itu juga berasal dari keluarga Xiao. Siapa tahu apa kau datang untuk menyelamatkan orang tua ini atau melukainya? Betul. Orang ini baru saja mengutuk kakek tua itu. King Mei, apa kau berkomplot dengannya, bermain-main dengannya? Ada keributan apa ini? Bukankah kukatakan, Tuan Besar MU butuh istirahat? Tuan Jack, kau di sini, dokter. Anak kurang ajar ini, berani-beraninya bilang kakekku takkan hidup sampai besok. Kau, manusia rendahan. Kau ini apa? Dan kau ini apa? Dia yang kuundang, dokter paling ahli di dunia internasional. Kakek, dia yang bertanggung jawab. Cuma dokter barat. Xiao Chen. Kau bukan dokter. Jadi apa hakmu bicara? Obat barat hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Lagi pula, aku melihat penyakit Tuan Besar MU. Kau bahkan tak bisa menyembuhkan centengan. Aku tak bisa menyembuhkannya. Tidak, bisakah kau? Tentu saja. Kau, seorang narapidana. Apa kau benar-benar paham pengobatan? Pergi dari sini. Jika kau bisa menyembuhkan kakekku, aku akan memakai nama keluargamu. Tanpa mencoba. Bagaimana kau tahu? Akulah tabib paling ahli di dunia. Kau menghinaku. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Jika kau tak bisa menyembuhkan Tuan Besar MU, kau mati. Baik, mari kita coba. Jika kau tak bisa menyembuhkan kakekku, aku akan mencacahmu dan memberikanmu pada anjing. Dokter, bagaimana? Aku memberikan orang tua itu banyak obat impor kemarin. Tanda-tanda vital orang tua itu sekarang pulih. Kukira dia akan segera bangun. Bagus sekali. Pengobatan yang brilian. Kalian praktisi pengobatan Tiongkok hanya suka bertingkah misterius, membuat pertunjukan besar, menghitung di sana. Apa gunanya? Kurasa pengobatan Tiongkokmu masih kurang bagus dibandingkan dengan pengobatan barat kita. Jauh lebih rendah. Ya,
Ya, dalam pengobatan. Pengobatan baratlah yang paling maju. Pengobatan barat. Teknik-teknik dangkal dan mentah selama berabad-abad. Bagaimana kau bisa memahami dao pengobatan Tiongkok yang mendalam? Tuan Besar MU tidak hanya dilukai oleh Xiao Yi, tetapi juga terkena energi jahat. Kau tak bisa menyembuhkannya. Hentikan omong kosongmu, Xiao Chen. Lupakan saja. Kakek, kau sudah bangun. Sepertinya Tuan Besar MU telah pulih. Seseorang seret dia keluar dan berikan dia pada anjing. Sampah. Rumah ini dipenuhi energi jahat. Nantinya, orang tua itu akan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Dasar manusia rendahan menjijikan. Beraninya kau mengutuk kakekku. Dr. Jet telah memulihkan kesadaran kakekku. Apa yang kau tahu? Masih saja bersandiwara. Baiklah, jangan percaya padaku. Aku tak akan membuang waktuku. Keluarga MU bukanlah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Pengobatan barat sungguh luar biasa. Kakek akan segera bangun. Aku akan menangkap anak itu dan membuatnya meminta maaf padamu. MU Hu, kakek akan segera bangun. Mari kita urus kakek dulu. Dokter itu sungguh hebat. Tentu saja, pengobatan barat adalah yang paling maju. Manusia rendahan jalan itu. Apa yang dia tahu? Kakek, ada apa ini? Darah mengalir balik, keluar dari 7 lubang. Tidak, mustahil. Manusia rendah itu. Dia pasti sudah menduga. Dokter, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Ini pasti perbuatannya. Tangkap bocah itu. Berhenti. Kalian dokter barat. Bukankah sudah mencoba mengobatinya? Kenapa masih bertanya padaku? Kau, bagaimana? Apakah aku menyinggungmu? Orang tua, apakah dia sekarang mengeluarkan darah dari 7 lubang? Bagaimana kau akan mengobatinya? Ini tidak ada di buku teks. Bahkan jika ilmu kedokteran barat maju 100 tahun lagi, tekniknya tak akan mencapai seni, apalagi tahu. Lalu apa penyebabnya? Ki jahat. Bisakah pengobatan barat mengobatinya? Giliranmu untuk mencoba. Cepat. Pengemis kotor. Beginikah caramu meminta bantuan? Tuan MU, aku tak akan repot-repot menyelamatkannya. Beraninya kau bicara padanya seperti itu? Keahlian medisnya lebih unggul dariku. Aku bukan apa-apa di hadapannya. Dan kau bukan apa-apa di hadapanku. Tuan. Pengobatan barat tidak bisa menyembuhkan ini. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Apapun yang terjadi, tolong ajari aku, Tuan. Tolong, selamatkan kakekku. Tabib dewa, tolong selamatkan kakekku. Aku bersedia menjadi selir Tuan. Tuan Xiao, silakan lewat sini. Hai, tolong selamatkan kakekku. Hai. Aku sudah punya tunangan. Aku tidak akan menerimamu. Kalau begitu tolong selamatkan kakekku. Jangan khawatir, demi King Mei. Aku akan menyelamatkannya, begitu dong. Tuan, ini epilepsi. Aku punya antibiotik dan obat penenang. Yang mana yang kau butuhkan? Siapa bilang ini epilepsi? Aku tidak mengerti ki jahat atau semacamnya. Tapi epilepsi, aku pasti lebih tahu darimu. Karena aku seorang ahli saraf. Inilah yang menggelikan dari pengobatan barat. Kalian hanya melihat permukaan, bukan bagian dalamnya. Mustahil. Ini epilepsi. Aku akan memberikan obat penenang sekarang. Orang tua itu pasti akan segera tenang. Kakek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bodoh. Tuan, tolong selamatkan dia. Aku sudah menemukan akar penyakitnya. HMPH. Kukira kau memang punya keahlian. Ternyata kau orang gila. Batu itu adalah akar penyakitnya. Kau, seorang praktisi pengobatan Tiongkok, sangat tidak bisa diandalkan. Kami salah tentangmu. Dalam situasi genting, diperlukan tindakan genting. Bagaimana aku bisa percaya orang rendahan seperti itu? Aku percaya pada Xiao Chen. Batu Feng Shui ini ditempatkan di tempat yang mengumpulkan ki jahat. Bahkan aura jahat dari jarak ribuan mil akan berkumpul di sini. Jangankan Tuan MU yang sudah tua, bahkan pemuda yang kuat tinggal di sini terlalu lama akan mengalami stagnasi darah. Jangan bicara
bicara omong kosong. Ini adalah formasi yang dibuat oleh seorang ahli. Jangan main-main. Stagnasi darah. MUHU. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aliran darahku terblokir? Tubuhku kaku. Apa? Bagaimana mungkin? Ini jebakan yang dipasang oleh Master Feng Shui. Mustahil. Begu. Kakek sudah bangun. Kakek. Akhirnya kakek bangun. Apa yang terjadi padaku? Tabib dewa. Jurus macam apa ini? Aku yakin. Aku benar-benar yakin. Pengobatan tradisional Tiongkok memang obat barat kita. Hanyalah tai anjing. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Karena Tuan MU telah siuman. Aku ada urusan lain. Jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan hormat, aku mengantar kepergian Tuan Xiao. MUHU. Atur untukku. Besok aku akan menghadiri perjamuan Raja Dewa. Keluarga Xiao masih ingin menjilat Raja Dewa? Besok, aku akan menghadap Raja Dewa dan membongkar kedok keluarga Xiao dan si berhati serigala berparuh anjing, Xiao Yi. Baik, kakek jet pribadi akan segera siap. Tuan Muda Yi, bawahanmu tidak becus. Sampah. Tidak berguna, semua tidak berguna. Kau dan Tuan Muda Zhang itu sama-sama tidak berguna. Kalian tidak bisa menangani apapun. Tuan Muda Yi, malam itu, Xiao Chen lah bocah sialan itu yang menyelamatkan King Mei. Xiao Chen. Lagi-lagi, Xiao Chen. Dia juga bilang bahwa setelah perjamuan Raja Dewa, tidak akan ada lagi Santo bermata dua. Xiao Chen. Saudaraku tersayang. Jika aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri, aku bersumpah aku bukan manusia. Siapa, bocah? Aku belum bicara. Dan kau sudah semarah ini? Ayah. Si tidak berguna ini, bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti King Mei. Jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan aku yang mendukungmu. Bahkan keluarga MU pun tidak akan bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menderita dalam diam. Dan membiarkan King Mei menikah dengan keluarga kita. Aku tidak menyangka kau, sampah ini. Bayangkan kau, si tidak berguna. Ayah, aku tidak becus. Lupakan saja. Karena semuanya sudah begini. Dengan perjamuan Raja Dewa yang sudah dekat, jangan bertindak gegabah. Kita bicarakan beberapa hal nanti. Xiao Chen. Setelah perjamuan Raja Dewa, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Aku bertanya padamu, Xiao Chen, kenapa kau seperti lintah, menempel pada keluargaan kita? Bayangkan kau, si tidak berguna. Ansha, apa? Jika bukan karena Miaoi ada di sini, kau pikir, aku mau tinggal di tempat ini? Bocah tengik. Kusarankan kau urungkan niatmu. Miaoi tidak akan menikah denganmu, benar. Tujuan keluargaan kita adalah Raja Dewa. Hari ini adalah perjamuan Raja Dewa lagi. Selama kita dekat dengan Raja Dewa, maka kita akan naik ke puncak. Tak berperasaan. Keki. Sungguh sehati sejiwa. Kau, Jenderal Phoenix Surgawi datang. Jenderal Phoenix Surgawi? Apa yang Jenderal Phoenix Surgawi lakukan di sini? Atas perintah Raja Dewa, aku datang untuk menjemput Nona An. Jenderal Phoenix Surgawi. Apakah ada di sini untuk menjemput Miaoi? Menjemputku? Jenderal Phoenix Surgawi. Apakah Anda salah? Tidak salah. Nona An, aku di sini untuk mengantarmu ke perjamuan Raja Dewa. Ini adalah titah Raja Dewa. Gadis bodoh, apa yang kau tunggu? Cepat pergi bersama Jenderal. Aku tidak akan pergi. Keterlaluan. Sang Jenderal datang sendiri. Sungguh suatu kehormatan bagi keluargaan kita. Hari ini, kau harus pergi. Suka atau tidak, nenek. Kukatakan, aku hanya mengakui kakak Xiao Chen. Ini adalah kedatangan jenderal secara pribadi. Sungguh suatu kehormatan. Kubilang padamu, tak hanya kau harus pergi hari ini, tapi kau juga harus mendapatkan restu Raja Dewa. Kakak Xiao Chen, jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa, Miaoi, pergilah bersama Jenderal Phoenix Surgawi. Kakak Xiao Chen, percayalah padaku.
Kau ternyata cukup bijaksana. Nenek, di perjamuan Raja Dewa hari ini, Raja Dewa Agung yang legendaris akan hadir. Kita harus memberi kesan yang baik. Bodoh. Bersikaplah wajar dan sopan. Kenapa harus begitu menjilat? Apa maksud nenek? Keluargaan kita awalnya menerima 10 undangan. Lalu Miaoi menerima undangan pribadi dari Jenderal Phoenix Surgawi. Jenderal Phoenix Surgawi ini adalah orang kedua Raja Dewa. Apa artinya ini? Apa kau tidak mengerti? Aku mengerti. Hanya 2 hal ini. Raja Dewa pasti sudah menyukai Miaoi kita. Yang lain perlu berjuang untuk koneksi. Kita hanya perlu menunggu Raja Dewa diundang langsung oleh Jenderal. Miaoi menjadi Ratu Dewa tinggal menunggu waktu. Ya, betul sekali. An Miaoi diundang langsung oleh Jenderal. Keluargaan benar-benar telah naik derajat. Enak. Mulai sekarang, kita tidak boleh menyinggung keluargaan. Nenek, aku menolak. Aku tidak ingin menjadi Ratu Dewa. Aku hanya menginginkan kakak Xiao Chen. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nah, masih berlagak keras kepala. An Miaoi ini memang lancang. Tapi bukankah dia tetap datang? Ya, dia benar-benar wanita licik. An Miaoi, karena kau sudah di sini, kenapa kau masih memikirkan pecundang Xiao Chen itu? Bukankah Raja Dewa lebih baik dibandingkan dengan Xiao Chen? Dia bagaikan langit dan bumi. Ansha, mulutmu masih sama kotornya seperti dulu. Xiao Chen, kakak Xiao Chen. Xiao Chen, anjing sialan. Bagaimana kau bisa masuk ke perjamuan Raja Dewa? Siapa yang mengizinkannya masuk? Aku masuk sendiri. Xiao Chen, dasar sampah. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk ke sini? Penjaga. Apa kalian semua tidak berguna? Tangkap dan usir dia. Perjamuan Raja Dewa. Aku datang dan pergi sesukaku. Siapa yang bisa menghentikanku? Sombong. Xiao Chen, ini adalah perjamuan Raja Dewa. Jika kau tidak menjelaskan dirimu hari ini, kau akan keluar secara horizontal jika masuk secara vertikal. Aku tidak ingin membuang napas untukmu. Penjaga, usir dia. Xiao Yi, siapa yang kau sebut sampah? Orang tua. Kau belum mati juga? Hah? Tulang-tulang tua ini masih kuat. Kalau begitu, biar kuberikan padamu, orang tua, pengantaran terakhir. Xiao Yi, kau benar-benar tidak tahu aturan. Aku peringatkan kau, pertimbangkan situasinya. Jika kau berani menyerang lagi, aku akan melapor ke Kaisar Naga, dan kau akan menanggung akibatnya. Kau, orang tua. Setelah perjamuan Raja Dewa, aku akan mengurusmu. Dermawan. Silakan duduk di sini. Nona An, ada urusan apa denganku? Raja Dewa meminta agar kau berganti pakaian. Ganti baju? Aku tak akan pergi. Nah, kenapa masih keras kepala? Cepat ganti baju Jenderal Perang Phoenix Surgawi. Betul, kesempatan untuk mendapatkan restu Raja Dewa ada tepat di depanmu. An Miaoi, apa yang masih kau ragukan? Jenderal Perang Phoenix Surgawi, di hatiku hanya ada kakak Xiao Chen. Miaoi, pergilah. Kakak Xiao Chen, ayo, pergi. Bocah, kau akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Pergi, pergi, cepatlah. Wah, sungguh cantik, Miaoi. Pakaian itu sungguh memukau. Kenapa wajahmu muram? Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Kau seharusnya tersenyum. Aku hanya menginginkan kakak Xiao Chen. Jangan sebut bocah sialan itu. Jika dia berakhir dengan Xiao Chen, itu seperti bunga yang tertancap di kotoran sapi. Benar sekali. Bukankah seharusnya dia kencing dan melihat bayangannya sendiri? Berpikir dia ingin menikahi Miaoi, apa dia pantas mendapatkannya? Tapi, bocah ini, hari ini, dia bersikap cukup murah hati. Xiao Chen merelakan wanitanya sendiri kepada orang lain. Pasti sakit, kan? Berat, ya?
Tak ada reaksi, ya? Xiao Chen mengecut. Dia pasti hancur. Apa dia tercengang? Xiao Chen, kenapa kau tidak tinggal saja denganku? King Mei, apa kau sudah gila? Masih membahas ini? Aku serius. Kau, King Mei, kau tunanganku, dan sekarang kau mempermalukanku dengan pecundang ini, begitu? Xiaoyi, aku sudah bilang, aku akan beraliansi pernikahan dengan keluarga Xiao. Aku tidak pernah bilang Xiao yang mana. Aku akan menikahi siapapun yang kuinginkan di keluarga Xiao. Aku melakukan apa yang kuinginkan. Sedangkan kau, orang menjijikan dan vulgar sepertimu, masih berpikir untuk menikah denganku? Mimpi saja. Kau, ini keterlaluan. Kau adalah nona bangsawan dari keluarga MU di ibu kota kekaisaran. Bagaimana bisa kau bersama Xiao Chen? Dia bukan siapa-siapa selain mantan narapidana, baru keluar dari penjara. Bahkan Jenderal Yu dan Miao Yi tidak menginginkan sampah ini. Nonamu, Xiao Chen tidak pantas untukmu. Tuan Muda Yi jauh lebih cocok. Kalian berdua sangat cocok. Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana, Xiao Chen. Bahkan setelah keluarga An mempermalukanmu seperti ini, kau masih keras kepala? Xiao Chen, wanitamu mengenakan gaun pengantin pria lain, dan kau masih belum menyerah? Ada apa denganku? An Miaoi, jika kau memberikan Xiao Chen kepadaku, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Aku bisa memberimu apa saja. Apa yang kau inginkan? Uang, kekuasaan, atau posisi keluarga nomor 1 di kota Yun? Terserah kau. Lumayan, Xiao Chen. Karena keluarga An tidak menginginkanmu. Selama kau setuju, kau akan langsung menjadi menantu kebanggaan keluarga MU-ku. Ini, Tuan Besar MU, Anda pasti salah. Xiao Chen hanyalah seorang pecundang tak berharga. Bagaimana mungkin dia pantas untuk nonamu? King Mei, aku tunanganmu. Dan kau, orang tua. Kalian semua mengejekku, kan? Tunggu saja. Tunggu saja. Tuan MU, Xiao Chen hanyalah sampah yang kutolak. King Mei tergila-gila padanya. Anda harus melihatnya apa adanya. Dia pengecut. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Kasar, ya? Hidupmu akan hancur. Tuan Muda Xiao, karaktermu murni. Kau menyelamatkanku lagi terakhir kali. Kurasa kau adalah menantu yang sempurna untuk keluarga MU-ku. Kau berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupmu. Anak ini beruntung. Tupai buta pun bisa menemukan kacang. Beri dia uang saja. Kenapa repot-repot begini, Jenderal Yu? Kupikir Xiao Chen adalah pasangan yang tepat untuk King Mei. Kau tak perlu bicara lagi. Xiao Chen, aku memberimu peringatan serius. Aku tak tahu mantra apa yang kau gunakan pada King Mei dan Tuan MU. Tapi pernikahanmu mustahil terjadi. Mustahil. Oh? Mustahil. Benar. Benar-benar mustahil. Xiao Chen, kau tidak pantas untukku, Yu Jia Olong. Dan kau tentu saja tidak pantas untuk King Mei. King Mei adalah putri sulung dari keluarga MU di ibu kota kekaisaran. Kau ini apa? Kakak ingin jadi angsa. Xiao Chen. Bahkan jika King Mei tidak menikahi Xiao Yi, ada banyak tuan muda dari keluarga bangsawan yang bertekuk lutut padanya. Sedangkan kau, anak buangan keluarga Xiao, narapidana yang baru dibebaskan. Kau seharusnya bersyukur masih hidup. Kau beruntung menyelamatkan Tuan MU. Aku yakin kau hanya menginginkan uang, kan? Uang? Jangan pura-pura malu, seseorang. Ini 10 miliar. Tinggalkan aku dan King Mei sendiri. Jangan seperti lintah, hantu yang bergentayangan. Uang? Aku tak membutuhkannya. Bocah kurang ajar. Jenderal Yu menawarkanmu uang karena dia sangat menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa? Jika aku jadi kau, aku akan mengambil uang itu dan hidup mewah. Kau tidak tahu apa-apa. Yu Jia Olong, kau tidak hanya buta, tapi juga bodoh. Kau penuh omong kosong, sombong dan gegabah, tidak bisa diselamatkan. Kau seperti kotoran tikus di pesta Raja Dewa. Pesta Raja Dewa. Mulai sekarang, aku akan mendedikasikan diriku untuk mengikuti jejak Raja Dewa. Suatu hari, aku akan berdiri di sisi Raja Dewa.
Dan kau hanya bisa dan hanya akan menjadi tikus menyedihkan di selokan. Raja Dewa menarik. HMPH nanti akan lebih menarik lagi. Cukup, Longlong. Jangan merendahkan Xiao Chen lagi. Xiao Chen, wanitamu sudah mengenakan gaun pengantin orang lain. Tapi aku, selama kau bersamaku dan setia padaku seumur hidup, aku, King Mei, hanya akan berdandan untukmu dan hanya untukmu. Itu tidak benar. Xiao Chen, aku akan mendengarkanmu. Aku memakai gaun pengantin karena kau menyuruhku. Mia Oi, aku tahu. Nona King Mei, aku minta maaf. Aku menolak. Aku tidak menerima ini. Dalam hal latar belakang keluarga dan penampilan, bagaimana aku bisa tidak lebih baik darinya? Keluarga An memperlakukanmu seperti ini. Kau masih begitu keras kepala tergila-gila? Nona King Mei, seperti yang kukatakan sebelumnya. Ketika takdir berjalan, semuanya akan berakhir secara alami. Xiao Chen GG, jangan merasa tertekan. Aku menyukaimu. Aku tak tega berpisah denganmu. Tapi kau bukan milikku. Aku tak bisa segois ini menahanmu. Jika kau meninggalkanku, aku tetap akan mendoakanmu. Nona King Mei, tak perlu berkata lagi. Akhirnya aku paham mengapa dia selalu menolak menyerah. Sebelumnya, apa yang kukatakan hanyalah candaan. Maafkan aku. Mia Oi, hari ini kuberikan padamu pesta pertunangan termewah. Pesta pertunangan termewah apa? Kau cuma mantan narapidana yang baru bebas. Pecundang. Kau pikir kau pantas? Jenderal Phoenix Surgawi telah tiba. Kalian ribut apa? Apa yang tak pantas? Jenderal Phoenix Surgawi, tidak ada apa-apa. Baguslah. Sekarang, mari kita ke urusan penting. Seperti yang semua orang tahu, hari ini adalah perjamuan Raja Dewa. Bintang perjamuan ini bukan aku, tapi yang lain. 3 tahun lalu, dalam pertempuran menentukan melawan Donging, dia seorang diri memusnahkan sejuta pasukan, merebut kembali Donging sebagai provinsi seberang lautan Fusang, Raja Dewa Agung. Sekarang, mari kita sambut Raja Dewa Agung. Oh, Xiao Chen GG, ini perjamuan Raja Dewa. Xiao Chen, kau gila? Raja Dewa membantai sejuta musuh dan merebut kembali Fusang. Dia bukan preman-preman lila oba. Kau sudah menyinggung mereka. Jika kau terus begini, aku pun tak bisa melindungimu. Lagi pula, Raja Dewa adalah idolaku. Aku takkan membiarkan sampah sepertimu merusak perjamuannya. Xiao Chen, duduklah dulu. Apapun itu, kita bicarakan setelah perjamuan Raja Dewa. Mia Oi, sudah kubilang, aku akan memberimu pesta pertunangan termewah. Percayalah padaku. Hentikan dia, hentikan aku. Kenapa? Longlong, percayalah padaku. Jangan naik ke sana. Ada apa ini? Bocah ini siapa? Katanya Raja Dewa yang akan muncul. Kenapa bocah Xiao Chen ini yang naik? Celaka kita, celaka. Semua gara-gara si brengsek Xiao Chen. Sudah kubilang, kalau kita tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya, keluargaan kita, cepat atau lambat akan dihancurkannya. Bocah ini bilang dia akan memberi Mia Oi pesta pertunangan termewah. Jangan bilang dia mau mengacaukan perjamuan Raja Dewa. Raja Dewa membantai sejuta musuh. Berapa banyak kepala yang dia punya, cukup untuk dia tebas. Ya, hari ini adalah pesta Raja Dewa. Bagiku, ini hari yang luar biasa. Aku akan melamar tunanganku, An Mia Oi. Xiao Chen, turun. Ini perjamuan Raja Dewa, bukan tempatmu untuk numpang tenang. Kalau kau tidak turun, murka Raja Dewa bukan sesuatu yang bisa kau tahan. Tian Feng, permainan apa yang kau mainkan? Kau diam-diam meminjamkan tempat perjamuan Raja Dewa kepada orang lain. Ini pelanggaran berat. Nanti, aku akan melaporkan semuanya pada Raja Dewa. Kau dengar itu, bocah? Turun cepat. Keluarga Xiao maupun keluarga MU tak bisa melindungimu. Turun dan hadapi ajalmu. Tidak mungkin, aku harus menyeret bocah ini turun. Dia benar-benar cari mati. Raja Dewa mungkin sudah melihat semua ini. Kita tak bisa menunggu Raja Dewa turun tangan. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Longlong, percayalah padaku, kita sahabat terbaik. Akan buruk jadinya jika kau kesana sekarang. Mengapa? Karena orang yang kau sebut, narapidana, Xiao Chen, adalah bintang pertunjukan hari ini. Pahlawanmu, Raja Dewa tertinggi. Jenderal Perang Tian Feng memberi hormat kepada Raja Dewa. King Mei, kau tahu sejak awal, kan?
Kau telah melihatku membodohi diriku sendiri. No, bukan seperti itu. Tak heran. Tak heran kau meremehkan Xiao Yi. Malahan, dengan An Miaoi, kau lebih suka mencurinya darinya daripada menikah dengannya. Xiao Chen, aku tahu kau tak terima. Tapi kenyataan memang kejam. Oh, begitu ya? Aku tak berharap kau menjadi idolaku. Raja Dewa tertinggi, pahlawan yang membantai sejuta musuh. Sayang sekali. Sekarang kau hanyalah narapidana yang baru dibebaskan. Naga tak hidup dengan ular. Pernikahan ini, kau pasti akan mundur. Tertawa. Betapa menggelikannya. Xiao Chen, Raja Dewa. Dia benar. Aku benar-benar buta. Aku jelas sangat menyukainya. Namun aku terus merendahkannya, meremehkannya, menyebutnya sampah. Aku bahkan secara pribadi merusak pertunangan kami. Qing Mei, aku telah menjadi lelucon selama ini. Aku sangat membenci ini. Aku sangat menyesalinya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia, Xiao Chen, bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Dia bukan apa-apa selain pecundang yang kukalahkan. Kemarilah, Miaoi. Cepatlah pergi. Saudara Xiao Chen, aku tak menyangka kau benar-benar Raja Dewa. Ini aku. Jadi dia benar-benar Raja Dewa yang agung. Aku hanyalah badut. Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar Raja Dewa. Apa yang telah kami, keluarga An, lakukan padanya? Raja Dewa dengan sepenuh hati membantu keluarga An kami. Tapi keluarga An mempermalukannya, memisahkannya dan Miao Yi. Semua orang di keluarga An, kecuali Miao Yi. Kita semua bodoh. Orang bodoh yang buta. Kau benar. Di seluruh keluarga An, hanya An Miao Yi yang tak buta. Lucunya, kalian semua memiliki Raja Dewa tertinggi. Menantu emas ini, kalian tak menginginkannya. Tapi malah, kalian menjilat Tuan Muda Zhang dan Zhao. Sungguh konyol. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku benar-benar menyinggung Raja Dewa. Bukankah aku akan mati tanpa tempat pemakaman? Tuan Muda Yi. Tuan Muda Yi adalah putra naga dari keluarga Xiao. Orang suci dengan pupil ganda. Tuan Muda Yi, selamatkan aku. Mustahil. Aku tak percaya. Dia, Xiao Chen. Mengapa? Jelas, aku, Xiao Yi, adalah anak ajaib terpilih dari generasi ini. Xiao Yi, kau masih ingin memamerkan kemampuanmu yang sedikit, menggunakan Raja Dewa. Trik kecilmu hanyalah lelucon di mata Raja Dewa. Diam kau. Panglima perang sialan apa? Raja Dewa tertinggi. Aku tak percaya. Kau adalah Raja Dewa sialan. Jelas, aku, Xiao Yi, lahir dengan pupil ganda, lahir dengan fenomena langit, mulai berkultivasi pada usia 3 tahun, dan bahkan mencuri tulang supremasi milikmu, si sampah ini, dengan dukungan keluarga. Pada usia 14, menerobos ke alam darah sejati, membuka 8 lubang, dan kau hanyalah sampah yang tulang supremanya telah kucuri. Kenapa? Kaulah Raja Dewa? Aku tak terima. Aku tak percaya. Medan fisik yang begitu kuat. Tuan Muda Yi. Tuan Muda Yi telah menembus batas. Ini adalah 9 lubang. Xiao Yi menembus batas di tengah pertempuran, membuka 9 lubang dan melangkah ke alam dewa pengembara. Kurasa tak ada yang bisa menghentikannya. Raja Dewa tertinggi. Omong kosong. Adikku tersayang. Jika bukan karena tekanan yang kau berikan padaku hari ini, aku sungguh tak akan mampu menembus alam dewa pengembara. Bukankah aku harus berterima kasih padamu? Ahahaha. Lihat. Inilah kekuatan dewa dari tulang supremanya. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk mengirim kau ke neraka. Perjamuan Raja Dewa, kan? Hari ini, aku akan membantai dewa dan membunuh raja. Gunakan darahmu untuk mengumumkan pada dunia. Aku, Xiao Yi, adalah dewa sejati dan raja tak tertandingi di era ini. Kau bahkan tak pantas melawan Raja Dewa. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Raja Dewa dan mengeksekusimu. Kau binatang yang mencelakai saudaramu sendiri.
Jenderal Perang Phoenix Surgawi adalah Jenderal Bintang 5 yang kekuatannya melebihi kekuatanku sendiri. Namun, Xiao Yi mengalahkannya dengan satu gerakan. Raja Dewaku, bawahanmu tidak becus. The film was Dia mengalami translated terobosan and selama pertempuran dan narrated by memasuki Zhang alam dewa pengembara. Kau bukan tandingannya, jangan salahkan dirimu. Inikah kekuatan alam dewa pengembara? Sekarang giliranmu. Saudaraku tersayang, saat kita masih muda, aku mengambil tulang supremanya. Sekarang, kau akan mati oleh tulang yang kau hilangkan. Beberapa hari yang lalu, 4 Dewa Agung juga membicarakan hal ini. Kemudian, mereka mati. Omong kosong. Tanganmu terpenjara untuk selamanya. Mata tertinggi adalah jalan menuju tak terkalahkan. Mengapa meminjam tulang orang lain? Aku benci. Aku sangat membenci ini. Apa kau tidak mengerti? Kau pikir dengan mengambil tulang supremanya, kau menjadi yang terlahir tertinggi? Biar ku beritahu kau, yang terlahir tertinggilah yang membentuk tulang tertinggi. Bukan sebaliknya. Memiliki tulangnya tidak menjadikanmu tertinggi. Saudara Xiao Chen, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tian Feng, obati lukamu. Baik, Tuan. Miao Yi, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia melindungimu selamanya. Aku bersedia. Bagus.